membawakan materi mengenai volume benda besar. Saya Samuel Bargini akan membawakan materi tentang penerapan integral dalam fisika, dalam grafik, dan kecepatan dan waktu. Saya Muhammad Ridho, saya akan membawakan materi integral dalam fisika dalam hukum Hooke atau tugas. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh teman kami, Samuel Bargini dan Muhammad Ridho. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang penerapan integral dalam fisika, yaitu dalam grafik kecepatan waktu. Yang pertama-tama perlu kita ketahui, integral dalam fisika dapat digunakan sebagai fungsi untuk menghitung besaran yang berubah-ubah dalam selang waktu. Contohnya itu dalam kecepatan yang berubah-ubah pada selang waktu t. Integral dalam fisika dapat digunakan untuk menentukan posisi kecepatan dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu, atau secara misalkan itu S itu adalah posisi benda V itu kecepatan benda dan A itu adalah percepatannya. Hubungan antara posisi benda, kecepatan benda, dan percepatan akan berlaku jika V sama dengan ds per dt, atau S sama, maka S sama dengan integral V kali dt, dan berikutnya A sama dengan V per dt, dan V sama dengan integral A kali dt. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Itu contoh soalnya, fungsi kecepatan suatu benda dalam waktu adalah V sama dengan 8t plus 4. Tentukan jarak waktu yang ditempuh atau S setelah bergerak selama 10 detik jika pada saat T sama dengan 5 detik jarak yang ditempuh adalah 70 meter. Nah, pertama-tama diketahui tadi di sini adalah di soal sudah dijelaskan tadi bahwa dalam waktu 5 detik waktu yang ditempuh itu adalah 70 meter. Jadi yang akan kita cari di sini adalah berapa jarak yang akan kita tempuh selama 10 detik dalam waktu 10 detik tersebut. Yang pertama, kita akan menggunakan rumus yang tadi yang sebelumnya, yaitu S sama dengan integral V kali dt. Kita masukkan ini ke dalam sini, yaitu S sama dengan integral 8t tambah 4 dikali dt, maka kita turunkan persamanya, maka akan berdua t kuadrat ditambah 4 dikali ditambah c, maka S sama dengan 4t kuadrat tambah 4t tambah c. Sehingga kita akan mencari ketika waktu dalam 5 sekon. Kita akan mencari terlebih dahulu ketika T sama dengan 5 sekon. Kita masukkan ke sini S sama dengan 4t kuadrat, yaitu 4 kali 5 kuadrat ditambah 4 kali 5 ditambah c. S nya tadi diketahui dalam soal, yaitu jika pada saat T sama dengan 5 detik jarak yang ditempuh adalah 70 meter, maka S di sini akan kita ganti menjadi 70 sama dengan 4. Ini langsung kita boleh saja, maka 70 sama dengan 100 tambah 20 tambah C,
maka kita dapat memperoleh nilai C yaitu 50. Sekarang kita mencari ketika T-nya dalam 10 sekon. Kita buat seperti ini juga. T sama dengan 10. Maka S sama dengan 4T kuadrat atau 4 kali 10 kuadrat ditambah dengan 4 kali 4T yaitu 4 kali 10. Dan C-nya tadi sudah diperoleh yaitu 50, kita buat tambah 50. Maka S sama dengan ini langsung saja kita buat 400 ditambah 40 ditambah langsung saja hasilnya yaitu 40 ditambah 50, maka jaraknya adalah 490 meter. Maka ketika dalam waktu 10 detik dapat memperoleh memperoleh jarak sebesar 490 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan integral dalam fisika pada tugas. Yang mana kita ketahui rumus usaha ialah W sama dengan V kali S. Yang mana kalau rumus ini kita ubah menjadi integral, yaitu W sama dengan integral Baik, saya akan menjelaskan integral fisika pada tugas, yang mana besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan kepada tugas berbanding lurus dengan pertambahan panjang, yang mana usaha yang dilakukan oleh gaya tugas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan 1x ke posisi 2 dengan simpangan 2x karena adanya gaya. Karena adanya gaya atau disebut F berlawanan dengan perpindahan delta x, maka dapat ditulis rumusnya W sama dengan W1 2 dikurang F dan ini adalah rumus pada tugas, dan ini dengan menggunakan integral maka didapatlah W1 2 sama dengan integral dengan batas bawah x1 dan batas atas x2 dikurang kx dx sama dengan min k integral dengan batas bawah x1 dan batas bawah x2 sama dengan min k x2 per 2 dengan batas atas x2 dan batas bawah x1 sehingga dapat hasilnya min 1/2 k x2 kuadrat dikurang x1 kuadrat, sehingga kerja yang dilakukan oleh tugas yaitu W sama dengan min 1/2 k x2 kuadrat dikurang x1 kuadrat. Saya akan menjelaskan contoh soal dengan tugas yang mana apabila panjang alami tugas 15 cm dan apabila diperlukan gaya 3 kg untuk menariknya sejauh 20 cm, tentukan kerja yang diperlukan untuk menarik tugas jauh 20 cm. Menurut hukum Gauss, Fx sama dengan Kx. Untuk menghitung konstan pada tugas khusus itu F
kita masukkan maka ada lekor. Selanjutnya X sama dengan 32 apabila dalam keadaan alami sepanjang junior cm X sama dengan 0 dan apabila panjang gasnya 20 cm maka kita tambahkan 15 tambah 15 untuk menuju 20 gas itu ialah X sama dengan 5 sehingga kerja yang dilakukan untuk menarik tugas itu ialah integral dx sama dengan 3/2 dikali x kuadrat per 2 dengan batas atas 5 dan batas bawah 0 sama dengan ini kita masukkan kita integralkan ya x ini menjadi 3 dikali 25 sama dengan 5 per 2 kali 2 dapat integral dengan batas atas 5 dan batas bawah 0. Ditulis 3/2 x dx sama dengan 3/2 dikali x kuadrat per 2 dengan batas atas 5 dan batas bawah 0. Maka kita integralkan x ini dengan 5. Maka kita dapat hasil 75/4 dengan hasilnya 18. Oke, terima kasih. Itulah presentasi, itulah yang dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai benda putar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu benda putar. Dan benda putar itu adalah sebuah benda yang diperoleh dengan memutar sebuah kurva pada sumbu sepanjang garis lurus atau pada sebuah sumbu putar yang terletak pada bidang yang sama. Misalnya seperti ini. Terdapat sebuah kurva yang dibatasi oleh A dan B ini kemudian diputar melalui sumbu putarnya yaitu X, kemudian akan menghasilkan gambar seperti ini. Untuk mencari volume dari benda putar ini dapat dilakukan dengan menggunakan integral. Dan untuk mencari volume benda putar ini ada 3 metode yang digunakan. Untuk penjelasan ini saya akan menggunakan satu metode saja, yaitu ada yang namanya metode cakram. Nah, metode cakram itu adalah ketika ada misalnya daerah seperti ini, kemudian dalam daerah ini akan diambil satu partisi ini misalnya, dan ketika partisi ini diputar, maka ia akan membentuk bentuk seperti cakram seperti ini dengan ketebalan delta X dan jari-jarinya itu adalah. Nah, misalnya ada contoh volume benda putar yang dibatasi
dibatasi oleh kurva Y. Misalnya, kita harus mencari volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X. Dan dibatasi juga oleh sumbu Y dan diputar mengelilingi sumbu X. Nah, baiklah, bisa kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, karena A-nya itu benda negatif, maka bisa seperti yang kita tahu, kalau misalnya A dalam fungsi itu benda negatif, maka kurvanya itu akan terbuka ke atas seperti ini, dan dia akan memotong sumbu X, yang mana sumbu X ini adalah sumbu putarnya. Ini adalah daerah yang kita cari. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui batasnya. Karena itu, sebelum kita masuk kepada rumus integral untuk mencari volumenya, pertama-tama kita harus mencari batas integralnya terlebih dahulu dengan mencari titik potongnya, yaitu Y sama dengan 0, karena batasnya adalah sumbu Y, yang mana batasnya adalah sumbu Y, yang mana sumbu Y itu sama dengan 0. Baru kita masukkan X pangkat 2 dikurang 2X sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi X dan kurung X sama dengan 0. Maka kita dapat titik potongnya X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan batas integralnya, karena kita menggunakan integral tentu di sini, yaitu 0 dan 2. Sekarang batasnya 0 dan 2. Maka, adapun rumus untuk mencari volume benda putar menggunakan metode cakram itu adalah V dengan di integral dengan batas bawah A dan batas atas B dari fx kita konvertkan dari x. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. I integral batasnya tadi adalah batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Fx itu sama dengan y, maka y-nya tadi adalah x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 dx. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu sebelum diintegralkan. Kita kuadratkan, maka hasilnya x pangkat 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dx. Nah, setelah ini, maka dengan menggunakan sifat integral, kita integralkan dia. Maka jadinya dia 1/5 x pangkat 5 dikurang 4/4 ditambah 4/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, kemudian kita masukkan batasnya tadi, maka menjadi 1/5 x-nya kita ganti menjadi 2/5 dikurang 4/4 ini kan sudah 1, jadi kita menggunakan langsung diganti 2/2 ditambah 4/3 x-nya diganti 2/3. Kemudian dikurang. Nah, kalau yang dimasukkan 0 ke dalam sini kan hasilnya juga sama dengan 0, karena semua yang dikalikan dengan 0 itu adalah hasilnya 0. Maka di sini kita taruh saja hasilnya 0. Kemudian kita operasikan, maka kita dapat hasilnya kemudian 16/15. Kemudian V ini kita kalikan ke sini, maka hasilnya adalah 16/15 I. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk mencari
kolom benda buta dengan metode cakram. Untuk metode cincin itu dilakukan bila ada dua kurva yang membatasi daerah kolom benda buta tersebut. Untuk metode cincin rumusnya adalah integral batas bawah A dengan atas B kali f x pangkat 2 dikurang bx pangkat 2, karena tadi saya bilang ada 2. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian satu lagi ada yang dinamakan metode kulit tabung. Nah, metode kulit tabung ini memiliki rumus V sama dengan 2 V integral dengan batas bawah A dan batas atas B X dikali Fx dx. Sebenarnya dalam mencari kolom benda putar metode mana saja bisa digunakan, tetapi untuk lebih efektifnya sebaiknya melihat keadaan atau jenis soal untuk menentukan metode mana yang akan digunakan. Baiklah, demikian saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai panjang busur. Untuk menentukan panjang busur kita dapat menggunakan integral. Langsung masuk saja ke contoh soal. Tentukan panjang dari kurva 24xy sama dengan x pangkat 4 ditambah 48 dari x sama dengan 2 sampai x sama dengan 4. Panjang busur untuk kurva y atau fx interval AB atau dapat kita tulis sebagai y sama dengan fx pada interval tertutup AB. Nah, nanti panjang busurnya akan kita dapat S sama dengan integral AB akan 1 ditambah F aksen X. Ini diturunkan atau diferensialkan, kemudian kita kuadratkan dx. Pada soal kurva ini diketahui 24xy sama dengan x ditambah 4 tambah x pangkat 4 ditambah 48. Nah, jadi kita lanjut di sini. Y sama dengan x pangkat 4 ditambah 48 per 24x. Y sama dengan x pangkat 4 per 24x ditambah 48 per 24x. Lanjut, Y sama dengan x pangkat 4 dibagi x pangkat 1 itu, maka didapat x pangkat 3. Jadi sini kita tulis 1 per 24 x pangkat 3 ditambah 48 dibagi 24 itu 2, tapi ada per x-nya, maka kita tulis menjadi 2x. Lalu Y sama dengan 1 per 24 x pangkat 3 ditambah, ini dapat kita tulis menjadi 2x pangkat minus 1. Selanjutnya untuk mencari f aksen, maka kita memerlukan turunan di sini kita tulis ini y aksen sama dengan atau f aksen 3 per 24 x pangkat minus kuadrat ditambah 2 dikali min 1 x 2 dikali min 1 x pangkat min 2. Maka di sini didapatkan ini kita bagikan menjadi 1/8
x kuadrat dikurang, karena 2 dikali 1 jadi 2 dikurang 2x pangkat min 2. Nah, agar 1/8 x kuadrat maka kita kalikan 4, maka ini bisa didapat x pangkat 4 dikurang 16/8 x kuadrat. Nah, untuk mencari panjang busur kita masukkan rumus yang di sini, yaitu s sama dengan integral. Tadi disebutkan kalau x sama dengan 2 sampai x sama dengan 4. Maka di sini kita tuliskan integral dengan batas bawah 2 dan batas bawah 4 akan 1 ditambah, kita masukkan yang tadi, x pangkat 4 dikurang 16/8x kuadrat. Untuk ini kita kuadratkan, lalu dx. Integral dengan batas bawah 2 dan batas bawah 4 akan 1 ditambah, ini langsung kita bilangnya dikuadratkan, maka jadilah 8 tadi, maka jadilah x akar 8 dikurang 32 x akar 4 ditambah 256/64 x pangkat 4 dx. Nah, karena bilangnya dikuadratkan, maka di sini integral 2 dengan batas bawah 2 dan batas atas 4, ini kita tulis akar, kemudian dikuadratkan menjadi 64 x kuadrat ditambah x akar 8 dikurang 32 x pangkat 4 ditambah 256/64 x pangkat 4 dx. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan lagi menjadi akar x akar 8 ditambah 32 x akar 4 ditambah 256/64 x pangkat 4 dx. Lalu hasil yang tadi kita faktorkan menjadi integral akar x pangkat 4 ditambah 16, lalu ini dikuadratkan per 8x kuadrat, ini juga dikuadratkan, lalu dx. Nah, karena kuadrat ini berada di dalam akar, maka akarnya menghilang. Maka kita dapat hasil x akar 4 ditambah 16/8x kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi x akar 4/8x kuadrat ditambah 16/8x kuadrat dx. Lalu didapat hasil ini menjadi 1/8x kuadrat ditambah dibagi ini menjadi 2/x kuadrat dx. Nah, selanjutnya di sini kita dapat hasil 1/24x kuadrat
dikurang 2/4. 1/24 dikali 8 dikurang 2/2. Ini berarti 3, ini juga sama, ini 3. Lalu kita dapat hasilnya 8/3 dikurang. Ini jadi 1/2 dikurang 1/3 ditambah 1. Maka didapat hasil ini menjadi 7/3 ditambah 1/2. Lalu kunci dapat kita cari, jadi dia saya lanjutkan di sini.